Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang babut taubah. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah ini adalah penuntunnya Ka'ab dari kalangan keturunan beliau, anaknya beliau, ketika Ka'ab sudah buta, ketika sudah sepuh. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Abdullah ini meriwayatkan hadis kisah ayahnya sendiri, dari ayahnya sendiri, ketika Ka'ab bin Malik itu menceritakan tentang kejadian beliau itu tidak ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendak memerangi orang-orang dari kalangan Romawi dan kerajaan Arab yang berada di bawah kekaisaran Romawi, proksinya Romawi di tanah Arab. Tabuk itu di daerah utara, ya, sudah mendekati Syam. Jadi harus melalui perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Dan di Tabuk Nabi Muhammad SAW bermalam sekian belas, 20-an sekian hari, sekitar itu ya, 20-an hari, 20-an malam. Tidak ada musuh sama sekali. Jadi walaupun disebut perang Tabuk, sebenarnya tidak ada peperangan. Karena musuh tidak berani. Ya, musuh tidak berani. Bayangkan saja, yakni sebuah peradaban yang belum dikenal, tidak dikenal sama sekali, tidak sebesar Romawi, tidak sebesar Persia. Tiba-tiba kemudian mereka mengirimkan pasukan ke Tabuk. Ya, orang-orang Romawi ketar-ketir pada saat itu. Tidak ada yang yakni mengirimkan pasukan. Tapi mereka mengirimkan utusan, mengajak berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat mau berangkat ke perang Tabuk, inilah kejadian di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu tidak ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Qala Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Ka'ab berkata, aku tidak pernah ketinggalan, aku tidak pernah tidak ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang yang beliau ikuti atau yang beliau adakan, begitu ya. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk dan kecuali pada perang Badar. Ghazwah, sebelum kita lanjut, ya mumpung ingat, ghazwah definisinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berangkat bersama pasukan. Ketika ada Nabi Muhammad SAW, maka itu namanya ghazwah. Ketika tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka itu namanya sariyah. Sariyah. Ada ghazwah, ada sariyah. Jadi ghazwah itu namanya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ikut bersama pasukan tersebut, ada beliau. Dan satu-satunya panglima perang orang kafir Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin dalam suatu ghazwah, berarti ada Nabi Muhammad SAW di situ. Cuma Al-Khalid bin Walid ketika masih belum masuk Islam. Ya, satu-satunya panglima perang orang kafir Quraisy yang bisa mengalahkan kaum muslimin dalam sebuah ghazwah. yakni dalam pasukan yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pasukan. Itu dalam perang Uhud. Nah, di sini disebut Ghazwatut Tabuk, walaupun tidak ada peperangan, tetap disebut Ghazwah Tabuk karena tadi Nabi Muhammad SAW ada di pasukan tersebut. Jadi kurang akurat kalau Ghazwah itu disebut sebagai perang. Jadi buktinya Ghazwah Tabuk gak ada perang. Ya, karena definisi Ghazwah sebenarnya adalah yaitu sebuah
yakni misi di mana di antara pasukan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi Muhammad SAW mengutus pasukan, ya. Nabi Muhammad SAW masih di Madinah, tidak ikut, itu namanya sariyah. Biasanya diterjemahkan di kitab sirah ekspedisi. Ekspedisi. Kalau sekarang kata ekspedisi, itu kita mengacunya ke, ya, tiba-tiba pagi-pagi, siang, sore, ada yang orang ngetok paket gitu ya, ekspedisi nyampe. Baik. Zaman belanja online ya. Baik. Jadi ini mengapa disebut Ghazwatul Tabuk sebagai ghazwah. Di Indonesia disebut perang, ya, perang Tabuk walaupun tidak ada perang. Baik. Jadi Ka'ab bin Malik tidak pernah ketinggalan, tidak pernah tidak ikut peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk dan perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidak ada orang yang dicela ketika tidak mengikuti perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahu baina aduhim ala ghairi mi'ad. Jadi ketika perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengumumkan perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sekedar mau menyerang karavannya Quraisy, yaitu untanya, rombongan unta Quraisy yang pulang dari tanah Syam untuk menuju balik ke Makkah setelah membawa hasil perdagangan di Syam. Ya, jadi orang kafir Quraisy profesi utamanya banyak pedagang. Kalau musim panas ke utara, ke Syam. Kalau musim dingin ke Yaman. Disebut di mana di Al-Quran? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Taib. Jadi ketika pada saat itu rombongan untanya Quraisy itu baru pulang dari Syam dan Nabi Muhammad SAW mau menyerang rombongan unta tersebut. Ini bukan kezaliman, ini bukan perampokan. Ini justru mengambil hak. Karena Nabi Muhammad SAW diusir, para sahabat diusir dari Makkah. Rumah mereka dikuasai orang Quraisy, harta mereka jauh dari keluarga dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk mengambil sebagian hak yang dirampas oleh orang kafir Quraisy. Dan di situ pada saat itu tidak ada perjanjian damai. Belum ada, belum Hudaybiyah, ya, antara kaum muslimin antara Madinah dengan Makkah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW tujuannya hanya untuk yakni mengambil hak dari harta yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan yakni ketetapan, ternyata malah terjadi perang. Ya, ternyata malah terjadi perang. Karena siapa pemimpin rombongan unta tersebut yang dari Syam? Siapa pemimpin rombongan unta tersebut dari Syam? Bukan pemimpin orang kafir Quraisy ketika di perang Badar. Kalau sudah di perang Badar, sudah terjadi perang, siapa pemimpinnya? Abu belum menjawab sama sekali, betul tidak? Abu ini bisa banyak. Abu Jahal, pemimpin ketika sudah perang. Tapi pemimpin rombongan dari Syam, Abu siapa? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan mengirimkan kabar ke Makkah untuk segera backup kami. Maka terjadilah perang. Kalau nggak ada backup, maka itu bukan perang. Itu mudah sekali, tinggal dirampas saja. Baik. Jadi di sini kita lihat itu yang terjadi pada perang Badar. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar, tapi tidak masalah karena banyak dari para sahabat tidak ikut perang Badar karena niatnya bukan untuk perang. Cuma 300-an sekian belas dari kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk menyerang rombongan karavan dari Quraisy tersebut.
Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Ka'ab berkata, aku telah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi di malam Aqabah, baiat Aqabah, ketika kami mengadakan perjanjian terhadap Islam, di atas Islam. Wa ma uhibbu anna li biha masyhad Badr. Aku lebih mencintai berada di perang di baiat Aqabah daripada di perang Badar. Wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha. Walaupun perang Badar itu lebih banyak disebut oleh orang-orang. Wa kana min khabarihi natakhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Kemudian Ka'ab bin Malik memulai berbicara menjelaskan kejadian beliau ketinggalan tidak ikut perang Tabuk. Ini inti dari yang mau disampaikan oleh Ka'ab bin Malik sebagai pelajaran kepada orang-orang. Jadi Ka'ab bin Malik berkata, ketika perang Tabuk itu tidak pernah sebelumnya aku itu merasa lebih kuat, lebih kaya, lebih mampu, lebih dimudahkan oleh Allah dalam masalah bekal, dalam masalah harta, ya, kecuali pada saat aku ketinggalan tidak ikut perang Tabuk tersebut. Ini ironisnya. Sebelum-sebelumnya seluruh peperangan itu selalu ikut, padahal lebih miskin, lebih tidak punya bekal, lebih tidak punya harta. Ketika sudah diberikan ke lapangan, ya, Ka'ab seolah curhat gitu ya. Justru ana pada saat itu malah tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi pelajaran. Jadi Ka'ab bin Malik menceritakan pelajaran. Ini makanya dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau dosa, kemudian disampaikan kepada orang lain dalam rangka untuk supaya orang lain mengambil ibrah, maka ini tidak mengapa. Walaupun hukum asalnya adalah dosa atau kesalahan itu kita simpan. Ya, tidak boleh disebarkan kembali kalau sudah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pelajaran, maka bisa itu disampaikan. Jadi di sini kita lihat justru pada saat itu aku merasa aku lebih lapang, lebih banyak diberikan, lebih banyak hartanya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sebelumnya aku tidak pernah memiliki dua tunggangan, dua unta. Pada saat itu aku memiliki dua unta. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengumumkan dalam suatu perang, tidak pernah mengumumkan tujuan. Ya, hatta kanat tilkal ghazwah. Sampai ketika sudah mau berangkat baru disebutkan tujuan kita adalah ke daerah sana. Ya, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kenikmatan yang besar sampai bisa mengetahui kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala 'adadan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Pada saat mau perang Tabuk, ini tidak seperti biasanya. Nabi Muhammad SAW sudah menyadari bahwa ini akan terjadi pada cuaca yang sangat panas, pada saat musim panas, kemudian safarnya jauh dari Madinah ke Tabuk, kemudian akan melewati Mafaz, daerah yang kering, tidak memiliki air di situ, daerah tandus dan kering, padang pasir yang tandus dan kering. Wastaqbala adadan katsiran, dan akan nanti bisa jadi akan menjumpai pasukan yang banyak. Ini sudah dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalla lil muslimina amrahum. Sehingga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan jauh-jauh hari kita akan menuju Tabuk. Berbeda dengan kebiasaan beliau seperti biasanya, tidak pernah disebutkan sampai mendekati baru kemudian disebutkan tujuan kita ke sana. Liyata'ahabu uhbata ghazwihim, supaya para sahabat itu bisa mempersiapkan bekal untuk menuju ke daerah Tabuk tersebut. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arah yang akan beliau tuju, yaitu Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillah katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidhun yuridu bidzalika ad-diwan. Ka'ab berkata, kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat bersama beliau itu banyak. Tidak ada satu catatan pun yang mencatat berapa banyak orang-orang yang akan ikut pada saat itu. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka
ada beberapa orang yang ingin tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpikir itu mereka akan bisa tidak ketahuan begitu ya, kecuali kalau turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya pasti apapun akan ketahuan. Tapi intinya ada orang-orang yang berusaha untuk sembunyi. Ini kata Ka'ab. Ini orang-orang munafik. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatis thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'aru. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau berangkat ke perang Tabuk, sudah diumumkan sekian hari ke depan kita akan berangkat. Nah, pada saat itu sedang panen buah. Ya, tanaman itu sedang bagus-bagusnya. Buah sedang ranum. Ini sebentar lagi mau dipanen. Dan Ka'ab jujur di sini, fa ana ilaiha as'aru. Aku suka dengan buah-buahan tersebut. Dengan yakni mungkin kebunnya beliau memiliki kebun, bisa jadi profesi utama orang-orang di Madinah adalah dengan bertani. Kalau Makkah berdagang, kalau Madinah bertani. Ya, maka di sini kita lihat Ka'ab bin Malik menyampaikan apa kondisi yang beliau rasakan pada saat itu. Ini kejujuran Ka'ab bin Malik. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu mereka bersiap-siap. Mereka mempersiapkan bekal mereka. Lihat bagaimana Ka'ab menyebutkan istilah wal muslimun. Jadi istilah yang ada di zaman sahabat atau yang ada di lisannya para sahabat adalah muslim, kaum muslimin. Belum ada istilah Ahlussunnah. Belum digunakan istilah Ahlussunnah. Kenapa? Belum diperlukan. Karena belum ada yang menyimpang. Sudah mulai ada bibit penyimpangan seperti Dzul Khuwaisirah. Ya, akan tetapi belum dibutuhkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Ya, maka ini baru disebutkan oleh para ulama untuk supaya menjelaskan ini akidah yang lurus, ini akidahnya Ahlussunnah. Akidahnya orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Kalau di zaman sahabat belum dibutuhkan karena seluruh sahabat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Wa tafiqtu aghdu likai atajahazu ma'ah. Dan kata Ka'ab, aku ingin untuk mempersiapkan bekal ya bersama Nabi Muhammad SAW. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an. Ketika aku hendak mempersiapkan bekal, Ka'ab menunda-nunda sehingga kemudian enggak selesai. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku mampu untuk segera mempersiapkan bekal kalau aku nanti sudah niat. Ini santai saja. Nanti insyaallah kalau memang sudah dekat waktunya, ini insyaallah enggak butuh waktu lama. Jadi di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu mengundur-undur ya persiapan yang beliau lakukan. Tentunya tadi kita sebutkan ada orang yang berusaha sembunyi, tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini medannya berat. Maka akan terlihat ya mana yang mukmin, mana yang munafik. Yang disebut oleh Ka'ab tadi orang-orang yang memang munafik, mereka berusaha untuk tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bukan orang munafik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu termasuk para sahabat, termasuk kaum mukminin. Tapi fakta bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini beliau jujur di situ terpengaruh oleh keindahan dunia, buah yang ranum. Ini kalau dipetik kemudian dijual, masya Allah ini berapa cuan? Ya, betul tidak? Nah, bisa jadi kepikiran demikian. Maka ini menunjukkan bahwa sahabat itu tidak maksum. Ya, sahabat itu tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul yang lainnya yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi dan rasul maksum. Ya, maka Nabi Muhammad SAW maksum, akan tetapi sahabat tidak. Walaupun demikian, walaupun sahabat bisa jadi melakukan dosa atau kesalahan mereka itu jauh lebih sedikit daripada kebaikan mereka, pahala mereka. Itu tidak ada apa-apanya. Pahala mereka jauh lebih banyak. Ya, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan pun misalkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Betul tidak? Maka ini pelajaran dari Ka'ab bin Malik kepada generasi setelahnya. Ka'ab bin Malik menceritakan kepada anaknya dan kepada orang-orang yang lain
Ya, dan juga kemudian sampai kepada kita ini pelajaran bahwa seorang yang seorang sahabat itu bisa jadi melakukan, tetap ada kesalahan. Tetapi ya, lihat bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan. Lihat bagaimana Ka'ab bin Malik yang akan disebutkan nanti di hadis ini. Bagaimana beliau setelah beliau sadar ini kesalahan. Jadi intinya beliau memundurkan, mengulur-ulur persiapan beliau untuk mempersiapkan bekal. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Maka aku selalu mengulur-ulur persiapan sampai orang-orang itu sudah mulai melakukan, sudah mulai siap. Ya, fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berangkat, walam aqdi min jihasi syai'an. Dan aku belum mempersiapkan bekalku sama sekali. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian aku persiapkan bekal tapi tidak selesai juga. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazw. Ya, dan aku selalu terus mengundur-mundur sampai pasukan kaum muslimin sudah berangkat, lama-lama makin jauh. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Aku berniat, aku berangkat sekarang, aku akan bisa menyusul mereka. Fa ya laitani fa'altu. Seandainya aku melakukan itu. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Ya, itu tidak bisa kucapai. Ya, fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah. Maka akhirnya ketika sudah ketinggalan, sudah gak mungkin lagi mengejar, ketika Ka'ab itu keluar rumah melihat kepada orang-orang yang masih tinggal di Madinah, aku tidak bisa menemukan uswah sama sekali. Yakni seseorang yang bisa kujadikan contoh. Ini maksudnya, kalau ini saja gak berangkat, maka apalagi anak, gitu ya. Jadi gak ada yang lain yang bisa dijadikan sebagai yakni pembenar. Ini yang tertinggal di situ, yang ada di Madinah, illa rajulan maghmusun alaihi fin nifaq, yang tertinggal di Madinah itu adalah orang-orang munafik, au rajulan mimman adzarallahu taala minad du'afa, atau orang kaum muslimin, kaum mukminin yang telah Allah beri uzur karena mereka termasuk orang-orang yang lemah. Bisa jadi buta, sepuh, atau masih anak-anak, atau perempuan, betul tidak? Ka'ab mencari, tidak ada yang bisa. Gak ada temannya, nyari teman intinya. Gak ada temannya. Ini orang munafik. Ini ada uzur, anak gak ada uzur sendirian. Maka kita lihat, Ka'ab sudah mulai menyadari kesalahannya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaAllah. Ya, supaya untuk penasaran. Baik, demikian yang bisa anda sampaikan. Hadallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.